Baik, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai diagram konteks fixed assets atau aset tetap. Nah, di sini yang pertama yaitu ada vendor atau pemasok, yang dimana vendor adalah pihak eksternal yang menyediakan barang atau aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, mesin, peralatan, atau kendaraan. Nah, di sini peran vendor sendiri itu yaitu vendor itu menerima purchase order yang dibuat oleh departemen pengguna dan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan tersebut. Yang kedua yaitu setelah barang diterima oleh perusahaan, vendor mengirimkan invoice atau tagihan yang mencatat jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan. Terus yang kedua itu bagaimana sih proses yang terlibat pada vendor. Nah, di sini yang pertama itu ada pengiriman barang. Vendor mengirimkan aset yang dipesan berdasarkan PO atau purchase order. Yang kedua yaitu pengiriman invoice. Setelah pengiriman barang, vendor itu mengirimkan invoice untuk transaksi yang terjadi. Yang ketiga yaitu kepatuhan pada kontrak. Nah, vendor harus mematuhi syarat yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian pembelian yang ada antara vendor dan perusahaan. Yang kedua itu ada departemen pengguna. Nah, departemen pengguna itu adalah unit internal yang membutuhkan aset tetap untuk keperluan operasionalnya. Misalkan departemen teknik yang memerlukan mesin untuk produksi atau departemen IT yang membutuhkan perangkat keras. Nah, peran departemen pengguna itu yang pertama itu yang pastinya mempersiapkan PO atau purchase order. Departemen pengguna membuat PO yang dikirimkan kepada vendor. Lalu yang ketiga ada Departemen Pengeluaran Kas. Jadi Departemen Pengeluaran Kas itu adalah unit yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memproses pembayaran kepada vendor. Departemen ini juga bertugas untuk mencatat transaksi pembayaran ke dalam jurnal kas. Peran Departemen Pengeluaran Kas itu yang pertama adalah verifikasi invoice. Jadi setelah menerima invoice dari vendor, Departemen Pengeluaran Kas memverifikasi kecocokan antara invoice dan laporan penerimaan yang dibuat oleh Departemen Pengguna. Lalu peran yang kedua adalah pembayaran. Jika semuanya sudah sesuai, Departemen Pengeluaran Kas akan memproses pembayaran kepada vendor baik melalui transfer atau cek. Lalu peran yang selanjutnya adalah mencatat pembayaran. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu peran selanjutnya adalah pembuatan voucher jurnal. Untuk setiap transaksi pembayaran, departemen ini juga menyusun voucher jurnal yang akan digunakan untuk memperbarui buku besar. Lalu yang keempat adalah subledger aset tetap, yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Prosedur akuisisi dan pemeliharaan aset Surabaya Co diawali dengan proses vendor. Pertama, dilakukan pesanan pembelian ke vendor, kemudian vendor akan memproses pemesanan, lalu mempersiapkan pesanan yang diberikan kepada proses kedua, proses departemen pengguna, beserta faktur dan aset. Departemen pengguna kemudian mempersiapkan pesanan pembelian kepada vendor dan vendor akan mengirimkan aset dan faktur. Setelahnya, departemen pengguna membuat laporan penerimaan untuk konfirmasi aset tetap. Lalu, proses konfirmasi aset tetap memberikan laporan penerimaan aset kepada proses pencairan kas. Departemen pengeluaran kas akan memverifikasi faktur sebelum melakukan pembayaran kepada vendor. Kemudian pembayaran dicatat dalam proses jurnal pengeluaran kas yang kemudian akan diterbitkannya cek untuk vendor. Terakhir, Departemen Akuisisi dan Pemeliharaan Aset Surabaya Co diawali dengan proses voucher jurnal sebelum proses pencatatan aset tetap. Selanjutnya, manajer aset yang memberikan data terkait aset tetap seperti biaya akuisisi, tanggal pembelian, lokasi aset, dan informasi lainnya kepada proses kelola informasi aset tetap. Data ini kemudian diperbarui dalam subbuku besar aset tetap yang berfungsi sebagai basis data untuk menyimpan informasi semua aset tetap secara struktur. Dari proses ini, data penggunaan aset juga dikirim ke hitung penyusutan untuk menghitung mulai penyusutan aset berdasarkan penggunaannya. Hasil perhitungan ini dicatat dalam laporan penyusutan yang akan digunakan untuk pelaporan lebih lanjut. Jika terdapat aset yang dilepaskan, proses kelola informasi aset tetap mengirimkan data pelepasan aset ke catat pelepasan aset, di mana data transaksi pelepasan seperti tanggal dan nilai aset yang dilepaskan dicatat dalam laporan pelepasan. Sementara itu, akuntan menyediakan data jurnal voucher yang kemudian dicatat oleh proses pencatatan jurnal voucher. Hasil pencatatan ini diteruskan ke buku besar umum yang juga diperbarui dengan data aset tetap dari subbuku besar aset tetap untuk memastikan konsistensi data keuangan. Proses selanjutnya adalah integrasi dan kontrol yang mengintegrasikan data dari laporan penyusutan dan laporan pelepasan untuk memverifikasi keakuratan informasi keuangan. Setelah integrasi selesai, laporan keuangan yang dihasilkan dikirimkan kembali kepada manajer aset untuk ditinjau dan digunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Baik, yang pertama kita memulainya. Departemen pengguna menyiapkan pesanan pembelian, lalu pesanan pembeliannya diteruskan kepada vendor, dan vendor menerima pesanan departemen pengguna. Lalu departemen vendornya membuat dan mengirim pesanan departemen pengguna, lalu dikirim ke departemen pengguna, dan departemen penggunanya menerima aset dan faktur. Di vendor tadi, vendornya akan menerbitkan faktur yang juga akan dikirim ke departemen pengguna. Nah, setelah itu departemen pengguna melakukan pelaporan penerimaan dan pengakuisisian aset. Yang selanjutnya, departemen keuangan akan memproses faktur.
Setelah Departemen Keuangan membuat fakturnya, rincian pembayaran akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini akan masuk ke besar nantinya. Selanjutnya, Departemen Pengguna akan menggunakan aset tetapnya, lalu mencatatkan penggunaan asetnya. Nah, setelah itu ada yang namanya penghitung penyusutan aset tetap dan mencatat di dalam laporan penyusutan. Nah, jika Departemen penggunaannya akan membuang asetnya, maka pencatatan akan dilakukan di laporan pembuangan. Nah, yang dimana laporan pembuangan ini akan masuk ke dalam buku besar. Dan jika tidak membuang aset tetapnya, maka Departemen Pengguna dapat menggunakan aset tetapnya kembali. Kelemahan dalam proses pengajian dan solusi dalam penguatan internal. Kelemahan dalam proses pengajian. Yang pertama, kurangnya pemisahan tugas dalam proses pembayaran. Kedua, kurangnya dokumentasi yang cukup untuk penggunaan aset. Yang ketiga, pengendalian yang tidak cukup dalam penghapusan aset. Sekarang saya akan jelaskan solusi dalam penguatan pengendalian internal. Yang pertama, kontrol akses dan keamanan. Yang kedua, rekonsiliasi dan audit berkala. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Yang keempat, implementasi jejak audit. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan menerapkan solusi yang diusulkan, Surabaya CO dapat memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko kesalahan, penipuan, serta ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan aset tetap.